Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Fuad Riyati LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah UED Fikih pada semester 3 kali ini. Yang saya hormati teman-teman HKIP angkatan 2023 yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan keberkahan, kemanfaatan dan inayahnya. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Nah, kita dari kelompok 7 dengan judul kaidah kuliah kubro ketiga, yaitu Al-Masyaqqah Tajlibut At-Taisir. Baik, di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Salsabila NIM 67. Dan saya Luha Zaltunisa NIM 58. Dan saya Nurul Gusti Musyarofah NIM 43. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir. Materi pertama saya sampaikan sendiri yaitu Al-Masyaqqah. Nah, Al-Masyaqqah itu menurut ahli bahasa etimologis adalah al-ta'ab yang artinya kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Nah, selanjutnya tajlib yaitu mendatangkan dan menghadirkan, dan al-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Jadi, makna kaidah al-masyaqqah tajlibut at-taisir adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya ialah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan nas di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf dalam peribadatan, maka syariah itu meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran tersebut. Dan kaitan dengan al-masyaqqah tajlibut taisir di sini ialah ditentukan oleh nas dan ruang lingkupnya dalam hal ibadah saja. Baik, yang kedua itu ada dalil kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang pertama, di dalam dalil Al-Qur'an itu terdapat surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang kedua, hadis banyak sekali, hadis Nabi SAW itu menjadi dasar terbentuknya kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Contohnya adalah Sahih Bukhari dari jalur Anas bin Malik yang artinya permudahkanlah dalam perihal agama dan janganlah kalian persulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti. Nah, yang ketiga itu kaidah yang berkaitan al-masyaqqah tajlibut taisir. Apabila suatu perkara itu menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Nah, dalam kaidah ini yakni kaidah yang dibuat oleh Asy-Syafi'i. Maksud dari kaidah ini ialah bahwa apabila sesuatu itu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian ini wilayah-wilayah yang semua dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya, seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Namun, apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan atau melahirkan dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka lelaki yang bukan mahramnya itu boleh menolong atau menyentuh dan melihat aura perempuan tersebut. Yaitu materi masyaqqah. Yang pertama ada definisi masyaqqah. Masyaqqah secara bahasa yaitu yang berarti kesulitan, kepayahan, ataupun kesukaran. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 7. Yang artinya, dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu ada kualifikasi masyaqqah. Dalam kitab Al-Ashbah wa Al-Nazhair, Imam As-Suyuti memberikan klarifikasi masyaqqah atau kesulitan terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu ada masyaqqah la tanfaku anha al-ibadah ghaliban, yang artinya kesulitan yang tidak dapat menggugurkan ibadah, merupakan kesulitan yang biasa dialami oleh individu yang masih mampu mencari jalan keluar tanpa terpaksa atau tanpa menghilangkan beban ibadah. Pada prinsipnya, itu keseimbangan antara kewajiban dan kesulitan. Contoh, rasa lapar dan dahaga saat puasa, lelah dalam melaksanakan ibadah, dan lelah dalam berijtihad. Yang kedua ada masyaqqah allati tanfaku anha al-ibadah, yang artinya kesulitan yang dapat menggugurkan ibadah,
merupakan kesulitan yang tidak biasa dialami dan tidak dapat diatasi oleh individu yang mungkin memerlukan keringanan dalam pelaksanaan ibadah. Contoh, sakit parah yang membutuhkan perawatan intensif, kondisi darurat, wanita dalam keadaan istihadhah tidak diwajibkan berwudu secara lengkap untuk melaksanakan sholat wajib. Jika mengalami kesulitan-kesulitan seperti hal tersebut, maka diperbolehkan menggunakan rukhsah. Baik, materi yang selanjutnya itu ada azimah. Nah, azimah itu ialah hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum dan berlaku terhadap setiap mukallaf tanpa dijelaskan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukallaf tersebut. Contohnya, sholat dalam kondisi bagaimanapun itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Jika tidak bisa, maka dengan duduk. Jika tidak bisa, maka sholat dengan tidur miring. Jika tidak bisa, maka dengan tidur telentang. Nah, apabila tidak bisa, maka sholat dengan menggunakan isyarat, serta contoh bangkai, yaitu selain belalang dan ikan. Dan daging babi dalam kondisi apapun itu tetap haram untuk dimakan. Nah, secara sederhana, azimah dipahami sebagai hukum umum dan hukum asal yang bersifat mutlak. Baik hukum itu bersifat perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan melakukan suatu perbuatan. Baik, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai azimah. Sekarang itu ada rukhsah. Nah, rukhsah itu secara bahasa ialah berarti keringanan dan kemudahan. Sedangkan rukhsah secara istilah itu merujuk pada keringanan atau dispensasi hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya dalam situasi tertentu. Nah, selanjutnya tadi saya kan sudah menjelaskan mengenai azimah dan rukhsah. Nah, sekarang itu ada hukum mengamalkan rukhsah dan azimah. Jika dicermati adanya azimah dan rukhsah dalam hukum Islam, sesungguhnya adalah untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudaratan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum Islam tersebut. Pada kondisi ini, setiap mukallaf itu berlaku pada hukum azimah, tetapi pada dengan kondisi tertentu seperti hukum azimah tidak menyampaikan manusia kepada tujuan hukum, sehingga mukallaf harus menggunakan rukhsah sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapinya. Dalam artian, rukhsah terhadap satu orang tidak bisa diberlakukan sama terhadap orang yang lain. Pada prinsipnya adalah rukhsah dalam setiap udzur yang ditemui itu bertujuan untuk mewujudkan maqasid al-syariah, di mana bertujuan untuk memelihara 5 aspek pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oke, materi yang selanjutnya yaitu hukum rukhsah. Hukum rukhsah menurut Syekh Mubarak, para ulama membagi hukum rukhsah sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu wajib. Maksud wajib di sini merupakan keringanan yang wajib diambil oleh umat Islam untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Contohnya, makan bangkai hukum asalnya kan haram, tetapi karena kondisi darurat, sekiranya ia tidak makan akan menyebabkan kematian, maka dalam keadaan ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah di sini berarti keringanan yang diperbolehkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Misalnya yaitu sholat duhur bila bisa melakukan dengan 2 rakaat. Biasanya itu hukumnya haram, tetapi karena bepergian jauh maka hukumnya berubah menjadi sunnah, sebab ia diperbolehkan mengqashar sholatnya itu. Terus yang selanjutnya yaitu mubah. Mubah ini diperbolehkan baik saja entah mengerjakannya atau meninggalkannya. Misalnya itu dalam jual beli ada akad salam. Sistem ini pembeli boleh melakukan pembayaran dahulu, kemudian penjual mengirim barangnya. Ini boleh dilakukan apabila sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu ada khilaf al-aula, maksudnya yaitu rukhsah yang lebih baik tidak dilakukan. Misalnya menjamak sholat dan tidak berpuasa bagi musafir yang tidak masyakoh. Selanjutnya yaitu ada sebab-sebab rukhsah. Yang pertama, sedang dalam perjalanan yang jauh atau al-safar. Misalnya boleh melakukan qashar sholat, tidak puasa dan meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua itu karena keadaan sakit. Misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air, salat fardu sambil duduk, tidak puasa di bulan Ramadan dengan kewajiban qadha setelah sehat. Yang selanjutnya yaitu keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya, seperti tidak berpuasa ketika sakit parah karena dikhawatirkan akan memperparah penyakit hingga mengancam nyawa seseorang tersebut. Yang selanjutnya yaitu lupa atau al-nisyan.
Misalnya, seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa tetapi bukan untuk pura-pura lupa. Yang selanjutnya ada ketidaktahuan atau al-jahal. Misalnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Yang selanjutnya yaitu umum al-balwa, kesukaran yang umum terjadi pada manusia dan sulit dihindari. Misalnya, kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati, sekedar yang dibutuhkan dalam pengobatan dan didampingi oleh mahram si pasien ini. Yang selanjutnya itu ada kekurangmampuan bertindak hukum atau onakes. Misalnya, anak kecil yang belum cukup umur dianggap tidak mampu bertindak hukum dan harus diwakili oleh orang tua wali, seperti untuk membuat suatu perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa. Sedangkan bentuk rukhsah atau keringanan karena adanya masyakoh atau kesulitan di luar kemampuan juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada rukhsah iskot, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak wajib sholat bagi wanita ketika sedang menstruasi ataupun nifas, tidak wajib haji bagi yang tidak mampu. Yang kedua itu ada tahfif tangkis, yaitu keringanan berupa pengurangan seperti sholat qashar, yaitu 2 rakaat yaitu yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang ketiga ada tahfif ibdal, yaitu keringanan berupa penggantian seperti wudhu atau mandi wajib diganti dengan tayamum, atau berdiri waktu sholat wajib diganti dengan duduk karena sakit. Yang selanjutnya yaitu rukhsah dalam bentuk mendahulukan kewajiban atau takfif takdim. Contohnya membayar zakat fitrah pada awal Ramadan, padahal waktu wajibnya adalah ketika akhir Ramadan. Yang selanjutnya yaitu rukhsah berupa penundaan kewajiban, yaitu tahfif takhir, seperti penangguhan puasa Ramadan ke waktu sesudahnya dan melaksanakan sholat duhur pada waktu asar. Yang selanjutnya yaitu rukhsah dalam bentuk mengubah kewajiban atau takfif tahyir. Contohnya cara sholat dalam kondisi peperangan. Salat dan dalam kondisi ini bisa dilakukan sesuai kemampuan dan juga gerakan yang mungkin bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu ada kaidah-kaidah turunan. Kaidah yang pertama yaitu ada apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Contoh, seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Namun, apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan atau melahirkan, dan dia laki-laki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolongnya atau menyentuh dan melihat aurat perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut telah melahirkan, dokter laki-laki tidak boleh lagi menyentuh dan melihat auratnya. Kaidah yang kedua yaitu apabila yang asli sukar dikerjakan, maka beralih terhadap penggantinya. Contoh, tayamum sebagai pengganti wudhu. Kaidah yang ketiga yaitu apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Contoh, pada waktu saat berpuasa, seorang yang berkumur-kumur tidak akan mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasanya tidak batal. Kaidah yang keempat yaitu ada keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Contoh, orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Kaidah yang kelima ada apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Contoh, Haji Syarkawi berkata, saya wakafkan tanah saya kepada anak Haji Ishak. Padahal semua orang mengetahui bahwa anak Haji Ishak sudah lama meninggal. Yang ada hanyalah cucunya bernama Sairifuddin. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal. Kaidah yang keenam ada apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Contoh, seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal. Kemudian, setelah teliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal diakuinya sebagai ayahnya. Maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya. Kaidah yang ketujuh ada bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Contoh, mahasiswa menyewa kos maka diharuskan membayar uang muka oleh pemilik kos. Apabila sudah habis pada waktu yang penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewaan berikutnya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi.
Kaidah yang ke-8 ada dimaafkan pada permulaan, tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Contohnya, seseorang yang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa judi, berzina, atau minuman keras itu dilarang atau haram, maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaan karena ketidaktahuannya selanjutnya setelah dia mengetahui bahwa judi, berzina, atau minuman keras hukumnya haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut. Yang ke-9 ada kaidah dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Contohnya, mewakafkan sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak, maka wakaf itu sah karena yang rusak adalah Selanjutnya yaitu pengaplikasian dalam ahwal sahsiyah. Yang pertama, contohnya itu hukum melihat calon yang ingin dinikahi bagi lelaki ataupun perempuan, yaitu melihat calon orang yang ingin dinikahinya itu dibenarkan oleh syariat. Izin yang diperkenankan oleh syariat adalah bagi lelaki boleh melihat calon perempuan sebatas melihat muka dan juga telapak tangannya. Namun, kebolehan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk hal selebihnya seperti melihat yang lainnya selain muka dan juga telapak tangan, apalagi memegang sebelum akad nikah, maka ini dihukumi sebagai perbuatan maksiat. Yang selanjutnya yaitu hukum memukul istri. Dalam syariat Islam membolehkan seorang suami memukul istrinya ketika dirasa sedang nuzuz ataupun membangkang, dalam rangka memberikan pengajaran supaya istrinya ini sadar dan segera mengakhiri sikap nuzuznya tersebut. Namun, jangan memukul muka dan jangan pula melukainya. Memukul istri secara pelan diperbolehkan, tetapi bukan berarti bisa melampiaskan kemarahan pada istri, seperti memukul muka dan mengakibatkan istri ini lebam dan juga luka-luka. Perilaku suami seperti ini haram untuk dilakukan karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu menzalimi istri yang lemah dan juga tidak berdaya. Yang selanjutnya yaitu hukum menjatuhkan talak ataupun meminta cerai. Mempertahankan rumah tangga adalah tujuan pernikahan yang dibenarkan oleh syariat. Namun, jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan, syariat memperbolehkan perceraian sebagai rukhsah. Kebolehan mentalak sebagai rukhsah akan berubah menjadi haram jika tujuan mentalak istrinya ini untuk mencampakkannya dengan niat supaya istri ini tersiksa dan juga jatuh miskin. Yang selanjutnya yaitu hukum mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya. Istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuannya untuk kebutuhan nafkah keluarga adalah boleh. Kebolehan tersebut sebagai rukhsah karena keperluan primer untuk kebutuhan makan dan sandangnya. Tetapi jika mengambil uang suami melebihi dari kebutuhan yang ia perlukan, maka ini tidak boleh. Bahkan bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, yaitu menipu dan khianat terhadap harta suami. Yang selanjutnya yaitu hukum berpoligami. Poligami ini boleh saja dilakukan asal sesuai dengan syariat dan dengan persetujuan istri yang pertama. Misalnya, seorang suami mempunyai istri dan istrinya telah ideal menjadi ibu rumah tangga dan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Lalu berjalanlah waktu, suami ingin berpoligami karena tergoda dengan wanita lain dan ingin menikahinya. Tetapi istri tersebut tidak setuju dengan keputusan suaminya, maka kemudian suami mengambil langkah untuk tetap menikahinya. Berjalannya waktu, hubungan dengan istri pertamanya ini tidak lagi harmonis. Bahkan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Karena tidak mampu bersikap adil pada keadaan ini, poligami tidak lagi dibenarkan. Karena mengakibatkan suami mengabaikan hak istri pertamanya. Juga sebab tidak mampu adil. Jadi bagi suami yang tidak mampu adil lalu memaksa berpoligami dengan dalih poligami dibenarkan oleh syariat, maka ini bisa menjerumuskan kepada maksiat dan juga hawa nafsu semata. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai kaidah kuliah kubro ketiga Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.